Perkenalkan, nama saya Lydia Gloria Tobing. Saya dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan proyek kami, yaitu proyek database sekolah. Adapun dari kelompok kami akan menjelaskan yang pertama, pengenalan proyek, lalu langkah-langkah pembuatan database sekolah, ketiga, ekspansi dan normalisasi, dan yang terakhir adalah ERD. Yang pertama, pengenalan proyek. Proyek kali ini saya beserta kelompok saya akan membuat proyek database sekolah dengan untuk memenuhi tugas lab sistem basis. Yang kedua ada langkah-langkah pembuatan dari database sekolah. Yang pertama, kita membuka dulu CMD kita, lalu kita buat seperti yang ada di gambar dengan membuat perintah CD dulu pertama, lalu ada CD XAMPP, lalu ada CD MySQL dan CD bin. Lalu untuk menampilkan database yang telah pernah kita buat sebelumnya dengan membuat show database. Lalu akan muncullah database mana aja yang telah kita buat sebelumnya. Jika kita ingin memilih database yang ingin mau kita pilih, kita menggunakan perintah use. Misalkan kita ingin memilih database sekolah, jadi kita menggunakan perintah use sekolah. Lalu kita akan disuruh untuk membuat tabel sesuai dengan yang ingin kita mau. Karena di sekolah itu ada terdiri dari siswa, jadi kita buat tabel siswa. Lalu di sini kita disuruh untuk membuat field dari tabel siswa tersebut. Field ini kita bisa membuatnya apa-apa saja yang dimiliki oleh siswa. Seperti ada NIS, nama siswa, alamat, kelas, jurusan, ruangan, dan primary key. NIS di sini yaitu nomor induk dari siswa dengan varchar 10. Varchar maksudnya yaitu karakter yang akan kita batas dari karakter yang ingin kita input. Lalu nama siswa varcharnya ada 40 dan seterusnya. Di sini kami memilih primary key-nya adalah NIS. Kenapa NIS? Karena setiap siswa pasti berbeda-beda NIS-nya. Lalu di sini kita bisa menampilkan field yang telah kita buat dengan menggunakan perintah desk. Jadi kita membuat desk siswa. Lalu muncullah field dari table siswa. Untuk mengisi data-data dari field, kita dapat menggunakan perintah insert into. Jadi kita menggunakan insert into siswa, lalu kita dapat mengisikan data dari field seperti NIS, nama siswa, alamat, kelas, jurusan, ruangan, dan ya itu. Lalu untuk menampilkan isi data table siswa, kita dapat menggunakan perintah select from. Maka akan muncullah data-data dari tabel siswa. Kemudian begitu juga untuk guru, karena di sekolah ada guru, jadi kita menambahkan table guru. Sama seperti siswa, kita juga membuat field-nya yang terdiri dari NIP, nama guru, alamat, bidang studi, ruangan, dan primary key-nya apa yang akan kita pilih. Lalu untuk menampilkan field-nya kita gunakan perintah desk, lalu untuk mengisi datanya kita menggunakan insert. Untuk melihat data guru, kita juga dapat menggunakan perintah dari select from, maka akan muncullah data-data dari table guru. Lalu di sekolah juga ada ruangan. Ruangan di sini kami membuat field ada nama ruangan, jumlah murid, wali kelas, ketua kelas, dan jumlah meja. Di sini jumlah murid dan jumlah meja dibuat dengan in. Kenapa varchar? Karena kenapa tidak varchar? Karena di jumlah murid dan jumlah meja itu menggunakan angka. Jadi
ada baiknya dibuat pakai tipe data in. Lalu kita ingin menampilkan fieldnya dengan menggunakan perintah dash. Begitu juga untuk mengisi datanya menggunakan perintah insert into. Jadi insert into ruangan. Untuk melihat data dari tabel ruangan yang telah kita buat, kita dapat menggunakan perintah select from. Dan yang terakhir adalah perpustakaan. Di sekolah ada perpustakaan, jadi kami menambahkan perpustakaan. Kita buat fieldnya ada kode buku, nama penjaga, peminjam, tanggal pinjaman, dan tanggal. Lalu kita isi data dari field menggunakan perintah insert into. Lalu inilah yang telah kita buat dari perintah insert into tersebut. Lalu untuk menampilkan isi data dari tabel perpustakaan yang telah kita buat, kita menggunakan perintah select from. Demikianlah penjelasan dari saya, semoga dapat dimengerti. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Suka Virganta Ginting. Di sini saya akan menjelaskan proyek dari database. Nah, pada bagian ini terdapat create table maple yang berisi ID maple, nama maple, kelas maple, nama siswa, keterangan, serta primary key-nya yaitu ID maple. Jadi untuk tabelnya sendiri yaitu ini dan berisi data ini untuk tabelnya sendiri ini yang berisi data ID maple, nama maple, kelas maple, nama siswa, dan keterangan. Nah, pada bagian ini data dari maple untuk pada bagian inner join. Di sini terdapat NIS, nama siswa, jurusan, ruangan, ID maple, nama maple, kelas maple, keterangan. Nah, NIS nama jurusan inilah yang akan kita inner join-kan dari tabel siswa ke tabel maple menggunakan file yang sama yaitu nama siswa. Oke, pada bagian ini dependensi dan normalisasi. Di sini terdapat normalisasi table yang dimana table ini yang telah di inner join-kan tadi yang berisi nisan, nama siswa, jurusan, ruangan, ID maple, nama maple, kelas, dan keterangan. Nah, pada bagian diagram dependensi terdapat nisan dan ID maple sebagai primary key. Untuk ketergantungan parsial, nisan di mana kelas, keterangan, dan ruangan sebagai ketergantungan parsial dari nisan. Begitu juga dengan ID maple, jurusan, dan nama maple. Dan ketergantungan sepenuhnya yaitu nama siswa yang dimana bergantung sepenuhnya terhadap ID maple dan nisan. Untuk penjelasannya ini, nah pada bagian ini terdapat UNF1 yang dimana ini adalah bentuk tidak normal, yaitu bentuk kumpulan data yang direkam tidak keseharusan dengan mengikuti suatu format tertentu. Pada bagian ini UNF2 yaitu dimana
Untuk menerapkannya, bentuk kedua ini merupakan data yang telah dibentuk dari satu UNF. Oke, ini satu UNF. Syarat untuk satu UNF sendiri adalah menghilangkan duplikat dari kolom yang sama dan memisahkan masing-masing kelompok. Untuk 2NF pada tabel siswa, syarat dari 2NF sendiri ialah menghapus beberapa subset yang ada pada tabel, menciptakan hubungan antara tabel baru, dan tidak ada atribut dalam tabel yang secara fungsional bergantung pada kandidat key tabel tersebut. Ini untuk bagian tabel maple. Dan ini untuk tabel keterangan. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azhar Akmal Fahreza, NIM 007. Saya akan melanjutkan presentasinya. Berikut adalah lanjutan tabel keterangannya. Kemudian tahap 3NF, tabel siswanya, lanjutannya, tabel ruangannya, tabel mapel, lanjutan tabel mapel, tabel keterangan, lanjutannya tabel keterangan. Kemudian tahapan ERD. Berikut adalah entitasnya. Ada entitas mapel, guru, dan siswa. Kemudian relasi. Pertama, relasi one to many. Penjelasannya, satu ruangan dapat ditempati lebih dari satu siswa dan satu siswa hanya dapat menempati satu ruangan. Kemudian relasi many to many. Satu siswa dapat mempelajari lebih dari satu mata pelajaran dan satu mata pelajaran dapat dipelajari oleh banyak siswa. Kemudian relasi one to one. Penjelasannya, satu mata pelajaran hanya dapat memiliki satu ID mapel dan ID mapel hanya dapat dimiliki oleh satu mata pelajaran saja. Karena jika satu ID mapel dimiliki oleh banyak mata pelajaran, maka tidak akan diketahui mana mata pelajaran yang sesuai. Berikut adalah ERD sekolahnya. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih.